Pandemi COVID-19 telah melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dari data situs Satgas COVID-19 sendiri, masyarakat Indonesia yang positif menderita COVID-19 ini terdapat 1.217.468 dengan 33.183 orang meninggal dunia. Data ini diambil pada tanggal 15 Februari 2021. Untuk mengurangi dampak COVID-19 lebih luas lagi, banyak negara di dunia menerapkan social distancing atau secara ekstrim menerapkan lockdown. Berikut ini negara yang melakukan social distancing dan lockdown. Adanya pemberlakuan social distancing, lockdown atau bahkan PSBB yang dilakukan oleh banyak negara untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19 ini. Pastinya akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Pembatasan-pembatasan ini memaksa dunia usaha mengurangi jumlah pegawai yang melakukan proses produksi pada usaha mereka. Work from home atau kerja dari rumah merupakan salah satu langkah yang wajib diterapkan. Lebih dari itu, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan mulai merebak di sana-sini akibat tidak adanya pendapatan, sementara biaya terus membengkak. Dengan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, berdampak pada berhentinya pendapatan dari pekerja. Apakah kalian sudah mempersiapkan rencana apabila mengalami kejadian seperti ini? Yang perlu kalian lakukan untuk mengantisipasi apabila mengalami kejadian tersebut, apalagi di era pandemik saat ini, adalah dengan mempunyai dana darurat, yaitu 6 kali pendapatan yang diterima. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan dana darurat pada saat kebutuhan yang tinggi, yaitu dengan investasi. Kebutuhan masa depan pasti lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu, apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan dana masa depan? Untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, bisa dipersiapkan dengan investasi. Investasi itu apa sih? Investasi itu uang lebih yang kita sisihkan, yang nantinya dana itu akan bekerja untuk kita, dengan harapan akan berkembang di kemudian hari. Lalu, investasi apa saja yang sedang in saat ini? Yaitu pasar modal. Lalu, apa itu pasar modal? Investasi di pasar modal sendiri terdiri dari reksadana, obligasi, dan saham. Lalu, apa sih bedanya modal reksadana, obligasi, dan saham? Reksadana adalah dana yang kita titipkan kepada manajer investasi yang kita percaya untuk mengelola dana kita dengan harapan nantinya dana tersebut akan berkembang. Lalu obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang, perusahaan atau pemerintah, yang nantinya yang membeli surat hutang akan menerima pengembalian modal yang sudah diberikan ditambah bunga seperti yang sudah disepakati di awal perjanjian. Lalu terakhir saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Jadi, apabila kalian memilih menaruh dana kalian ke saham yang memiliki prospek dan fundamentalnya baik, dengan harapan dana kalian dapat berkembang. Kalian dapat membeli saham dengan minimal transaksi 1 lot atau 1000 lembar. Sebagai contoh, apabila kalian membeli saham Unilever pada tahun 2010 dengan harga 2000 per lembar, maka kalian akan mendapatkan 400% dari uang yang telah kalian investasikan pada tahun 2010. Pada milenial saat ini sudah sangat mudah dalam melakukan investasi. Dengan hanya 100.000, kalian sudah dapat berinvestasi dalam instrumen pasar modal saham. Jadi, apakah kalian sudah siap berinvestasi?